Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami dalam menuruti akan hukum-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umbo. Kepada Ibu Nini kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita 7 Juni berjudul Umur Panjang Dijanjikan Kepada Yang Menurut. Ayat kita terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14 yang berbunyi, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Pria dan wanita tidak dapat melanggar hukum alam dengan memanjahkan selera dan hawa nafsu tanpa melanggar hukum Allah. Itulah sebabnya Ia telah mengizinkan terang dari reformasi kesehatan menyinari kita, agar kita dapat melihat dosa-dosa kita yang membuat kita telah melanggar hukum-hukum yang Ia telah tetapkan. Semua sukacita atau penderitaan kita dapat ditelusuri pada penurutan dan pelanggaran hukum alam. Bapa Surgawi kita yang penuh rahmat melihat kondisi manusia yang secara sadar hidup secara terang-terangan melanggar hukum-hukum yang Ia telah tetapkan. Dan dalam kasih-Nya kepada umat manusia, Ia membiarkan terang bersinar dalam bentuk pekabaran reformasi kesehatan. Dia menyiarkan hukum-Nya dan akibat dari pelanggaran terhadap hukum itu, agar setiap orang dapat belajar dan berhati-hati untuk hidup sesuai dengan hukum Allah. Kebodohan bukanlah alasan pada saat ini. Terang itu bersinar dengan jelas, dan tidak seorang pun harus mengalami kebodohan, karena Allah sendiri yang memberi petunjuk. Semua terikat pada tanggung jawab suci kepada Allah agar memperhatikan ajaran yang benar dan pengalaman yang sungguh-sungguh yang Ia berikan sekarang dalam bentuk reformasi kesehatan. Testimoni Jilid 3 halaman 161 dan 162. Sungguh Allah yang luar biasa. Dia memerintah atas kerajaannya dengan kesungguh-sungguhan, dan Ia telah memberikan 10 hukum untuk umatnya dengan tujuan memelihara mereka dari akibat pelanggaran. Dengan menuntut penurutan akan hukum-hukumnya, Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita kepada umatnya. Counsels to Teachers halaman 454. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu kalimat dalam renungan pagi hari ini yang belum lengkap terjemahannya. Berikut kalimatnya yang terdapat dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 178 paragraf 3. Sungguh Allah yang luar biasa. Dia memerintah atas kerajaannya dengan kesungguh-sungguhan, dan Ia telah memberikan 10 hukum untuk umatnya dengan tujuan memelihara mereka dari akibat pelanggaran. Bila saudara membaca kalimat aslinya, maka kalimat yang ditandai warna kuning pada bagian bawah tidak diterjemahkan dengan baik. Padahal kalimat ini penting untuk dipahami, khususnya berhubungan dengan penurutan hukum serta umur panjang. Berikut terjemahannya. Sungguh Allah yang luar biasa, Dia memerintah atas kerajaannya dengan ketekunan dan pemeliharaan. Dan Dia telah membangun pagar 10 hukum mengelilingi rakyatnya untuk melindungi mereka dari hasil pelanggaran.
Inilah terjemahan yang penting diketahui oleh kita semua, bahwa 10 hukum itu adalah pagar yang Allah bangun untuk mengelilingi umat-umatnya, yaitu untuk melindungi rakyatnya. Untuk apa? Renungan hari ini katakan untuk kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita. Bagaimana hubungannya 10 hukum dengan kesehatan? Kita baca Counsels on Diet and Food halaman 44 paragraf 3. Dikatakan di sana, kita tidak dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita, sementara kita mencintai selera kita, cita rasa kita, jauh lebih baik daripada kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, kutipan ini mengatakan bahwa kita tidak dapat mengasihi Tuhan jika selera kita dan cita rasa kita lebih baik dari kasih kita kepada Tuhan. Dan jika selera kita mengalahkan kasih kita kepada Tuhan, adakah kita dapat menuruti perintahnya atau hukum-hukumnya? Tentu tidak, sebab selera kita yang menguasai hidup kita. Apakah akibat dari memanjakan selera kita? Roh Nubuat melanjutkan, masih dalam buku yang sama, dalam halaman dan paragraf yang sama, dikatakan, setiap hari kita mengurangi kekuatan kita untuk memuliakan Allah saat Dia membutuhkan semua kekuatan kita, semua pikiran kita. Dengan kebiasaan kita yang salah, kita mengurangi pegangan kita pada hidup, namun mengaku sebagai pengikut Kristus, bersiap untuk sentuhan akhir keabadian. Oleh karena selera kita, kekuatan kita berkurang. Demikian juga dengan pikiran kita. Kenapa? Karena kita sakit. Kebiasaan kita yang salah mengurangi pegangan kita pada hidup. Umur kita tidak panjang karena kita sakit. Padahal mengaku pengikut Kristus. Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 162 paragraf pertama. Karena tidak mungkin bagi pria dan wanita dengan semua kebiasaan mereka yang berdosa, merusak kesehatan, melemahkan otak, untuk membedakan kebenaran kudus, yang melaluinya mereka harus dikuduskan, dimurnikan, ditinggikan, dan dibuat cocok untuk perkumpulan malaikat sorgawi di kerajaan kemuliaan. Tidak heran Allah berikan hukumnya untuk menjadi pagar yang melindungi kita, agar kita sehat dan bahagia. Namun agar pagar itu bermanfaat bagi kita, maka penurutan adalah mutlak. Kita harus menuruti perintah-perintah Allah yang adalah pagar yang melindungi kita, agar perlindungan hukumnya menjadi bagian kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat menuruti perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah? Christian Education halaman 112 paragraf 2 berkata, kehidupan Kristus adalah penggenapan sempurna dari setiap ajaran hukum ini. Dia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku." Yohanes 15 ayat 10. Kehidupan Yesus adalah kegenapan penurutan sempurna dari hukum Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 241 paragraf 4. Dikatakan, dengan penurutannya yang sempurna, Ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Itulah artinya dipakaikan dengan pakaian kebenarannya. Kemudian manakala Tuhan memandang kita, Ia melihat bukan pakaian daun ara, bukan ketelanjangan dan cacat dosa, melainkan pakaian kebenarannya sendiri yang merupakan penurutan yang sempurna atas hukum Yahweh. Inilah caranya untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna, yaitu dengan menyatukan hati kita dengan hati Yesus, kehendak kita dibenamkan dalam kehendak Yesus, dan pikiran kita menjadi satu dengan pikiran Yesus. Kita mati bagi diri dan Kristus yang hidup di dalam kita. Dan inilah juga cara untuk mengenakan jubah kebenaran Kristus, yang adalah satu-satunya syarat untuk dapat hadir dalam pesta pernikahan anak Allah. Sebab jubah kebenaran itu adalah gambaran penurutan yang sempurna
atas hukum Yehova yang adalah hukum Allah Bapa. Dan hasilnya tidak hanya perlindungan dari akibat pelanggaran, tetapi juga kesehatan dan kebahagiaan, serta terlebih lagi kehidupan yang kekal. Umur panjang menjadi bagian kita, hidup selamanya. Karenanya, sebagaimana kepada Salomo, Allah berkata kepada kita, "Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan memperpanjang umurmu." Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa penurutan kami akan hukum-Mu akan membuahkan umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan, damai dan sukacita. Sebab hukum-Mu adalah pagar yang mengelilingi kami, yang melindungi kami. Dan untuk dapat merasakan manfaat akan hukum-Mu tersebut, penting bagi kami untuk menurutinya, dan satu-satunya cara untuk kami dapat menuruti hukum-Mu dengan sempurna adalah dengan menerima kehadiran anak-Mu dalam hati kami. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Pikiran kami satu dengan pikiran-Mu, hati kami satu dengan hati-Mu, kehendak kami satu dengan kehendak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.